Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala, musallian wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Khadratil mukhtaramin, para kiai, para masyayikh, wa nahusu bidzikri, beliau yang mulia Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Abuya Kiai Haji Muhammad Hasan SH.MH, juga seluruh para sivitas akademik, para dosen, para mahasiswa, adik-adik mahasiswa, dan juga utusan dari beberapa sekolah tinggi yang hadir pada kesempatan kali ini. Para peserta Stadium Jenderal yang dimuliakan oleh Allah, adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari ketika hari ini kita sedang berpijak di antara dua dunia, maya dan nyata, digital dan manual. Generasinya pun bercampur antara generasi milenial dan kolonial. Segala kegaduhan yang terjadi di dunia digital itu sangat berdampak terhadap dunia manual. Kegaduhan yang terjadi di dunia maya juga sangat berdampak terhadap dunia nyata. Hampir tiap hari kita disuguhi kegaduhan-kegaduhan yang tak kunjung usai. Termasuk diantaranya adalah kegaduhan masalah nasab. Walaupun kita meskipun ikut-ikut gaduh masalah nasab, tidak bisa menjamin untuk memperbaiki nasib. Sekali nasib kita seperti ini, ya begitulah. Kegaduhan tentang autentikasi nasab Ba'alawi. Kalau yang nasib ini yang non Ba'alawi kayaknya ya. Ini semakin memuncak seperti gunung salju. Diawali dengan beberapa narasi-narasi yang sifatnya rasis dan seterusnya. Dan di tengah-tengah itu tiba-tiba muncul sosok pemuda yang mencoba untuk hadir menjadi penengah secara ilmiah. Beliau masih sangat muda, saya lihat tanggal lahirnya masih tahun 1987, tetapi mulai lancang untuk membahas tentang manusia abad ketiga Hijriah. Ini luar biasa. Kita yang lahir di sebelum tahun 80 belum berani untuk merambah dunia abad ketiga Hijriah. Tapi beliau sudah berani, luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nama yang viral adalah Rumail Abbas. Saya jadi baru tahu bahwa namanya bukan seperti itu. Namanya adalah seperti yang beliau bela ketika orang mempertanyakan putra Ahmad bin Isa al-Muhajir, apakah ada yang bernama Ubaidillah? Ternyata di situ ada Abdullah yang ditasghir menjadi Ubaidillah. Lah ternyata Gus Rumail ini aslinya juga Ramli ya. Ditasghir menjadi Rumail ya. Padahal Ramli itu sudah kerikil. Kalau ditasghir lagi ini menjadi serpihan debu sepertinya ya. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gus Rumail Abbas, kita yang terbiasa berselancar di dunia maya tidak asing dengan beliau. Dulu waktu masih belum ada WA, ada komunitas namanya Terong Gosong. Kalau bahasa Bondowosonya terong poton itu ya. Yang waktu itu presidennya sampai hari ini adalah Gus Yahya Sakuf. Dan beliau adalah sekretaris umum waktu itu. Kemudian beliau ternyata juga aktif di Gus Durian. Juga beliau asli dari Jepara. Kabarnya baru kali ini beliau menginjakkan kaki di Bondowoso. Sehingga 1 pekan sebelum beliau ke Bondowoso, statusnya sudah viral bahwa beliau akan
menginjakkan kaki di Bondowoso dan sudah kurang 1 minggu membayangkan seperti apa nikmatnya tape Bondowoso. Alhamdulillah kemarin kita sambut di stasiun tidak disuguhi apa-apa kecuali tape Bondowoso. Semoga tidak kembung perutnya. Kemudian beliau juga hari ini mengopeni akun pamitnya ngantor ya, pamitnya ngantor, dan akun YouTube itu yang fokus untuk membahas tentang autentikasi nasab Ba'alawi secara ilmiah. Sudah beberapa episode yang beliau tampilkan dan luar biasa sambutan masyarakat. Baik sambutan dari pendukung ataupun sambitan dari para yang tidak mendukung. Sampai per hari ini sudah ada 5 atensi yang datang kepada kami ketika kami expose. Apa benar Gus Rumel itu datang ke Bondowoso? Jangan-jangan juga mencari nasab ke sini ke Bondowoso. Semalam kami sampaikan bahwa Bondowoso tadi disampaikan Darul Habib. Ada yang lebih tua dari itu Gus, Bondowoso itu. Bahwa Bondowoso ini tempat bertapanya Prabu Aji Saka. Beliau adalah pencetus huruf Jawa, Hana Caraka. Dari literasi yang kami baca, beliau dari India langsung bertapa di pegunungan Hyang Argopuro. Kemudian menurunkan raja-raja Jawa. Jadi lebih tua dari Alawiyin juga ya, Aji Saka. Terima kasih. Selanjutnya saya beri waktu sepenuhnya kepada Gus Rumel untuk membahas tentang ada apa di balik kegaduhan autentikasi nasab Ba'alawi ini. Kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi keautentikan daripada suatu nasab. Apakah cerita tutur itu cukup sebagai bukti bahwa seseorang ini adalah keturunan si fulan? Ataupun membutuhkan instrumen-instrumen lain untuk meyakinkan bahwa seseorang itu adalah keturunan si fulan. Dan sejauh mana data-data primer, data-data sekunder yang sudah didapat oleh Gus Rumel ini di dalam melacak keautentikan nasab Ba'alawi. Dan yang terakhir, apakah Rumel ini juga merupakan proklamasi bahwa dia juga Ba'alawi sebagaimana Ubaidillah. Saya beri waktu kepada Gus Rumel. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigo'an marutatillah warahmatil fatihah. Alhamdulillah, saya ingin ketua. Alhamdulillah, sholatan wassalamu daimani ala rasulillah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kali pertama saya ke sini itu kaget gitu. Ternyata jauh banget, 8 jam. 8 jam pulang dari Turki itu wajah pertama yang saya lihat itu bukan istri saya, tapi jenengan semua. Bisa dibayangkan betapa sialnya saya gitu. Tapi inilah komitmen seseorang yang sangat mencintai ilmu. Saya diberikan majelis yang sangat ilmiah untuk menjelaskan penemuan yang saya dapatkan hingga sekarang. Memang belum banyak yang bisa saya sampaikan karena saya tidak akan berbicara ketika data itu belum valid ya, belum direstorasi. Kali pertama saya berterima kasih kepada Gus Hasan dan juga kaget saya ada pengadilan agama di sini tuh mau ngapain gitu. Kaget, so KUA mah masuk akal ya, pengadilan agama mau ngapain. Perwakilan dari MUI juga tadi ada Kementerian Agama, dari sahabat Ansor, mahasiswa dari STI Al-Maliki, mahasiswi juga, dan beberapa kampus lain juga ya. Gitu. Saya minta tolong presentasinya gimana ini? Apakah tidak ada presentasinya?
Proyektornya nggak ada. Sudah saya serahkan. Bisa ditayangkan ini Mas Samsul? Bisa, tolong ditayangkan. Saya pengen biar bicara ini tidak monolog, saya senang sekali dialog. Semoga ini tidak di live dulu karena khawatir kena UU ITE. Saya tuh berupaya untuk mendialogkan ini kepada Kiai Imad itu sampai 2 kali. 2 kali itu yang paling pertama ketika ada tawaran dari Habib Umar Asakov dari Palu kalau nggak salah itu untuk dialog, beliau kan tidak berkenan karena dia itu mau jika ada debat harus ada wasit yang fair gitu, harus ada satu orang pakar yang bisa menengahi antara beliau berdua. Akhirnya Kiai Imad nggak berkenan. Saya insya Allah hadir pas waktu itu, ya Kiai Imad sendiri yang memberikan badal, yaitu Kiai Khotimi, Ketua PWNU Banten kalau nggak salah itu sebagai perwakilan. Dialog kedua pas waktu saya ke Jakarta itu saya berusaha untuk menemui beliau untuk soal untuk mendialogkan langsung gitu. Rasanya kan kurang greget ya debat kok di medsos atau di YouTube kan kayaknya gimana gitu. Pengen saya sampaikan langsung kepada Kiai Imad, akhirnya ada uzur juga. Mas Gus Hanif, penyambung saya untuk ketemu Kiai Imad itu kecelakaan, akhirnya nggak bisa ketemu. Tapi sekadar menunggu ini aja, proyektornya nyala, ini saya kasih prolog. Beberapa alasan kenapa saya terlibat dan jangan kaget juga jika nanti ada tampilan foto saya dengan Gus Fuad Pleret, Gus Fakih Wirahadiningrat sama Mas Sugeng. Karena beberapa orang yang saya jidal itu saya temui langsung. Ya untuk menunjukkan kepada jenengan semua bahwa ilmu itu harus didiskusikan secara langsung ya biar nggak jadi gosip gitu. Maka terakhir ketika saya bicara dan agak jengkel dengan Kiai Imad dan Kiai Abdul Rozak, saya bicarakan langsung karena saya belum menemukan satu integritas ilmu ketika satu buku bernama Al-Ghuror, karya Al-Khirid Ba'alawi memang, itu dibedah, ada pemerkosaan dalil lah, ada half truth di sana, terus saya melihat tidak adanya integritas ilmu, pembicaraan yang seharusnya utuh itu dipotong gitu. Apakah ini masih lama proyektornya? Masih lama, oke. Saya pengen mulai dari gini, konten saya yang lalu soal apa yang menjadi rudut saya kepada Kiai Imad itu jenengan sudah bisa lihat di Pamenjang Kantor ya. Tapi saya tidak akan mengulangnya itu, tidak akan mengulanginya. Yang akan saya tampilkan sekarang adalah beberapa bukti historis dan logika yang dipakai seorang sejarawan untuk mengisbatkan seseorang. Di problemnya kan memang sederhana. Tadi ada satu nama problematik namanya Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad al-Muhajir. Konon tidak dicatat selama 550 tahun. Benarkah demikian? Nah, sejak awal banget ketika cekcok ini muncul, saya mengkonfirmasi bahwa minimal 400 tahun atau 300 tahun itu tidak tercatat. Satu orang yang mencatatnya, ya semoga nanti bisa tayang ya. Itu dari Al-Janadi, itu kitab dari As-Suluk, fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, itu dari ulama dari Yaman. Ada sekitar 10 ulama Yaman dari abad ke-6, 7, 8 yang saya hitung yang mengkonfirmasi adanya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Minimal yang saya bawa hari ini adalah bukti historis dari susunan fragmen mencari seseorang di masa lalu yang harus diakui tidak seperti bayangan jenengan semua, tidak ada pengadilan agama secanggih sekarang, tidak ada dukcapil di masa lalu. Makanya kita ngelacaknya itu harus tricky banget gitu. Mungkin halaman pertama mungkin langsung. Nah, saya berusaha untuk membawakan 5 tema dan paling mentok nanti itu ada isbat sekitar 566. 566 dikurangi sekitar 400 berarti 150 lah. Berarti angka 550 tahun yang ditawarkan oleh Kiai Imad sudah saya tawar menjadi 150 saja, 150 tahun saja itu mentok. Tuh, yang kedua, lanjutkan. Adminnya di mana sih? Oh, di sana. Oke. Next. Saya berusaha mengawali dari bagaimana cara ulama nasab mengisbatkan nasab ya. Nanti itu saya berikan insight betapa pentingnya sumber sezaman. Jadi ada musalamat antara saya dan Kiai Imad bahwa bukti sezaman itu perlu. Kendati pun demikian, saya fokusnya ada di sejarah, kajian historis dan akan mengkritik apapun yang bisa dikritisi dari kajian historis. Nah, untuk ulama nasab ternyata memiliki kaidah ilmiahnya sendiri. Mereka memakai kaidah tasamu atau syuruh istifadoh, bisa dilihat ya.
Ada 4 macam paling tidak, berarti kan catatan dari keluarga yang sahih. Terus yang kedua syura wastifadoh atau biasa dikenal dengan tasamu, bisa didengarkan kayak Gus Hasan ini bin siapa semua orang di Bondowoso mengerti. Dan itu adalah yang dimaksud dengan syura wastifadoh. Syura belum tentu istifat dan mustafat belum tentu syura. Keduanya bisa jadi berbeda, tapi salah satu di antara keduanya bisa sahih untuk mengisbatkan nasab. Selanjutnya ada al-iqrar, berarti kan konsistensi dari sebuah ikrar, dan yang terakhir adalah seperti Mahdi Rojai yang mengisbatkan Ba'alawi ketika diragukan mengirimkan surat, itu bentuk dari tahqiq seorang muhakkik itu. Nah, problemnya saya bawakan dari Muqaddimat fi ilmin nansab, ini kitab baru karena saya ngerasa paling representatif. Kenapa ada gugatan seperti Kiai Imad gitu? Karena jika syura wastifadoh itu berlaku sepanjang masa, kenapa orang yang dikenal sebagai anak dari leluhur dari seorang mujtahid mutlak bisa sampai tidak tercatat? Jika syura wastifadoh itu dikenal, kenapa nampaknya tidak pernah sekalipun dinotis oleh ulama di masanya? Jika syura wastifadoh itu berlaku sangat umum, kenapa tidak ada satupun bukti bahwa dia itu ada? Itulah kenapa Kiai Imad itu bertanya-tanya, sebenarnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini benar-benar ada atau tidak gitu. Makanya di redaksi yang selanjutnya ya, ketika ada bukti yang dimaksud dengan bainah sorihah, Kiai Imad memiliki definisi yang berbeda dengan saya. Asy-Syajarah al-Barokah beliau anggap sebagai bainah sorihah. Bainah sorihah itu bisa dipakai untuk mengibtol nasab. Jika memang kemutawatiran misal Gus Umar bin siapa itu udah syura wastifadoh, ketika ada bukti sahih seperti keluaran Dukcapil mengeluarkan Gus Umar adalah bin orang lain, itu bisa membatalkan syura wastifadoh. Begitupun sebaliknya. Nah, slide yang kedua, saya ngasih satu contoh lagi bahwa mengibtol nasab itu bukanlah, selanjutnya Kang Admin. Nah, ini bukan berusaha untuk menambahi perkara ya. Bani Qatadah itu kan sahih. Banyak asrof di Al-Hasani di Mekah. Salah satu ulama sezaman sekitar 565 itu membatalkan nasabnya. Jadi perkara ibtolun nasab itu bukan perkara yang baru gitu maksud saya. Di Lubabul Ansab, Ibnu Funduk itu sekitar 566 itu membatalkan salah satu datuk bil ittifaq. Redaksinya bisa dilihat bil ittifaq. Nama Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani yang menjadi datuk semua Bani Qatadah Al-Hasani itu dibatalkan dan bil ittifaq. Saya tidak sedang berusaha mendorong jenengan bahwa ini dibatalkan, enggak, ini sekadar contoh. Dan yang lebih shock lagi mungkin kalau jenengan nggak tahu, slide selanjutnya. Saya dapat manuskrip dari Imam Safaroni, seorang ahli nasab sekitar abad ke-8 atau ke-9. Bisa dibaca. Kira-kira siapa tokoh yang sedang beliau batalkan nasabnya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Jadi membatalkan nasabnya Ba'alawi bukan kali pertama. Bahkan Bani Qatadah yang sangat-sangat ring satu kesahihannya itu menurut Gus Habib Rafael ya, itu sangat ring satu di Hijaz, itu ternyata bisa dibatalkan. Dan jangankan itu, Syekh Abdul Qadir pun ternyata bisa dibatalkan. Konon seperti yang ditulis oleh As-Safar ini, orang di Syam, berarti Syria ya, itu populer mengisbatkan silsilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan 2 jalur seperti ini. Bisa dibaca di sebelah kanan, kalau misal yang sebelah kiri nggak bisa dibaca. Ini kata Safaroni yang paling bawah. Kilahuma, ada 2 isnad, ada 2 nasab yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kilahuma ghairu shahihin wa qad ikhturi'a, dan silsilah ini dibuat-buat gitu. Padahal kalau jenengan itu punya ijazah manaqib dari Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu silsilah ini kan yang jenengan yakini. Nah, ini sekadar contoh biar jenengan nggak terlalu kaget bahwa membatalkan nasab itu bukan perkara yang baru. Oke, clear ya? Ada Pro Kiai Imad, nanti silakan, forumnya nanti lebih enak. Oke. Next, mungkin lanjut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Bani Ba'alawi atau Bani Alawi, terus sekaligus melacak Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Pokok pertama Kiai Imad membatalkan nasabnya Kiai Ba'alawi atau Ubaidillah itu berangkat dari kitab yang namanya An-Nafah al-Ambariyah. Gitu. Kenapa? Selanjutnya mungkin karena Abu Alawi di kitab itu yang diproduksi sekitar tahun 880 menyebutkan kalau Abu Alawi adalah min nasli Bajadid.
Jadi ada sebuah redaksi sekitar tahun 880 dari kitab seorang ahli nasab namanya An-Nafah Al-Ambariyah menyebutkan kalau yang disebut dengan Abu Alawi, leluhurnya Bani Alawi sekarang, itu ternyata hasil cangkokan kepada Ali Bajadid yang sudah terkonfirmasi sebagai syarif. Karena ada redaksi seperti ini. Nah, jika ini langsung dipercaya dan tidak melakukan kritik sumber terlebih dahulu, makanya kita akan memerlukan sumber sezaman untuk mengkonfirmasi. Betul? Kita lanjutkan. Saya memakai Audhu Lamik dari As-Sakhawi. Itu sekitar tahun beliau berarti mendapati abad ke-9 dan ke-10, sezaman dengan An-Nafah Al-Ambariyah. Ini ada satu redaksi ketika As-Sakhawi menemui seseorang masyayikh dari Hadramaut bernama Abdul Kabir. Abdul Kabir ini datang ke Mekah dan menemui Sakhawi memberikan kabar. Dia itu hidup sekitar tahun abad ke-6 dan menemukan sekitar 4 orang Abu Alawi. Salah satunya adalah yang paling bawah, Abdurrahman Asyarif. Abi Bakar ini ayahnya dari Ali As-Sakran, Mu'alliful Burqatul Musiqah. Terus Umar Al-Mukhdar, Abi Hasan, itu semuanya disebut dengan Abu Alawi. Nah, ada satu kontradiksi ketika An-Nafah Al-Ambariyah mengatakan Abu Alawi adalah anak dari Bajadid. Kenapa rekomendasi atau informasi dari As-Sakhawi mengatakan bahwa Abu Alawi diberikan kepada julukannya kepada 4 orang yang dia temui dari Abdul Kabir. Jadi ada informasi bernama Abdul Kabir, dia datang ke Mekah. Sakhawi itu kan penduduk Mekah waktu itu. Menulis kitab Dawu Ulama, dia menginformasikan Abdul Kabir itu seorang ulama Yaman datang kepada saya memberikan informasi bahwa di Yaman itu ada 4 orang yang disebut dengan Aba Alawi. 4 orang itu seperti yang disebutkan. Next. Nah, selanjutnya ini kitab yang tidak dimiliki oleh Kiai Imad, saya dapat itu masih anget ini. Makanya belum saya restorasi. Ini sekitar tahun 855. Ini kitab sezaman dengan An-Nafah Al-Ambariyah. Untuk memastikan bahwa sumber sezaman itu penting mengkonfirmasi hal ini. Jika benar Abu Alawi adalah orang yang menjadi keturunan dari Bajadid, adakah yang bisa menjelaskan sebaliknya? Ternyata ada. Satu tadi dari Sakhawi ya, dari Audhu Lamik. Terus saya bawakan kitab yang belum direstorasi sama sekali bernama Jawharus Safaf. Itu sekitar 855. Nah, ketika Kiai Imad mengatakan Abdullah bernama Ubaidillah, di Tasgir itu dimulai dari Sayyid Ali As-Sakran, pemilik Al-Burqatul Musiqah. Kitab ini ditulis pada sekitar tahun 820. Ali As-Sakran itu lahir 818. Jadi ketika kitab ini ditulis, orang yang dianggap Kiai Imad memulai nama Ubaidillah sebagai pencangkokan kepada Bajadid masih berumur 2 tahun. Gitu. Jadi ini kitab paling awal yang bisa membatalkan teori bahwa Ubaidillah itu dimulai oleh Ali As-Sakran. Nah, informasinya seperti ini. Informasi ada yang paling tengah itu ada garis merah. Konfirmasi tentang 3 orang keturunan Alwi. Bajadid, berarti Jadid dan juga Basri sama-sama anak dari Ubaidillah. Dan mereka semua adalah keturunan dari Abu Alwi yang tidak lain bernama Ubaidillah itu sendiri. Itu nggih? Oke, next. Bukti keempat, ini berarti As-Suluk fi Tabaqatil Ulama yang wal Muluk, berarti saya sudah mendatangkan 1, 2, 3 kitab. Nanti ada satu terakhir itu ulama yang menangi sezaman dengannya dan setelahnya. As-Suluk itu mengonfirmasi sekitar 9 nama. 9 nama yang menjadi keturunan dari Ubaidillah. Jika Anda melihat hal seperti ini tanpa memperhatikan sebelumnya bahwa surah wastifadoh tahqiq dari seorang muhakik itu tidak bisa, maka dengan nanti seperti Kiai Imad ketika melihat As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ini kitab sejarah, ini kitab Tabaqat. Bisa enggak kitab sejarah itu dipakai untuk mengisbatkan silsilah seseorang? Saya jawab bisa, Kiai Imad tidak. Kenapa? Kita memiliki definisi yang berbeda. Saya meyakini dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, dia kan murid dari Ibnu Samurah, murid in absentia. Jadi dia mengutip beberapa kitab-kitab sejarah dan saya sangat suka redaksi yang dia pakai. Laula tarikh la juhilatil ansab wa matatid dual bimautizu amaiha. Jika tidak ada ilmu tarikh, maka seluruh nama ini, Anda bisa lihat nama-namanya, tidak akan berarti apa-apa. Anda tidak akan mengetahui siapa itu Ahmad Al-Muhajir, siapa itu Ubaidillah, siapa itu yang paling atas ya,
siapa itu Ali, siapa itu Muhammad, siapa itu Muhammad lagi, siapa itu Ja'far Shadiq, siapa itu nama-nama ini tidak akan Anda bisa pahami jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk ilmu sejarah. Makanya usulnya dari ilmu nasab itu saya meyakini adalah ilmu sejarah. Jika furu, ya kita ngerti ya, furu kan nggak bisa, usul kan nggak bisa berdiri di atas usul. Usul nggak bisa berdiri di atas furu. Makanya ilmu nasab itu nggak bisa berdiri jika tidak berdiri di atas ilmu sejarah. Tanpa pengetahuan apapun tentang Ahlul Bait lah, kira-kira nama ini tanpa ilmu sejarah bermakna atau tidak nama-nama ini? Siapa itu Ali? Siapa itu Muhammad? Siapa itu, kelihatan ya? Siapa itu Jadid? Siapa itu Abdullah? Terus terusannya, siapa itu Ja'far Shadiq? Siapa itu Muhammad Al-Bakir? Al-Bakir itu bermakna apa? Jika tidak memiliki kemampuan tentang sejarah, ini tidak akan berarti apa-apa. Nah, bedanya Kiai Imad dengan saya itu, beliau hanya kolot memakai kitab nasab. Sementara Al-Janadi sendiri itu memakai ilmu sejarah. Dan ini buku tentang Tobaqot, sejarah. Nah, bisakah dipakai? Sangat bisa. Karena saya mendapati beberapa kitab nasab seperti Al-Ubaidili memakai kitab-kitab sejarah untuk sebagai landasan. Tanpa kitab sejarah kita tidak akan tahu siapa itu orang yang disematkan dengan Al-Bakir. Kenapa sampai Musa Al-Kazim itu, definisi tentang kisahnya, dia punya anak berapa, mungkin dituliskan dalam kitab nasab. Tapi tanpa ilmu sejarah, nama itu tidak akan bermakna. Nah, untuk membahas dan membalas apakah informasi Abu Alwi tadi adalah anak atau keturunan min nasli Bajadid, benar atau tidak, saya pakai yang paling nomor 3 berarti adalah As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, kitab ini paling tua, lebih tua dari An-Nafakh Al-Ambariyah. Dia menjelaskan secara sharih bahwa Ali adalah Bajadid. Sementara 7 nama dari Ba'alawi adalah saudara yang lain. Next mungkin. Nah, belum saya tandai, tapi yang ini adalah 7 nama dari Ba'alawi. Jadi konfirmasi buku sezaman itu bisa membantah An-Nafakh Al-Ambariyah yang dipakai oleh Kiai Imad ketika beliau mengatakan bahwa Ba'alawi di abad ke-9 itu mencangkokkan namanya ke Bajadid. Jadi konon menurut klaimnya Ba'alawi itu, Imam Ubaidillah punya anak 3, yaitu Alwi, Jadid, dan Basri. Dan Kiai Imad mengira dan menuduh juga bahwa Ba'alawi, nama Alwi itu dicangkokkan kepada Jadid. Jadid itu pun hasil dari cangkokan karena muncul baru pada abad ke-8, yaitu dari kitab As-Suluk. Oke, next. Nah, ini kitab tadi 3 kitab sezaman sudah membantah dengan sangat sharih ya bahwa Abu Alwi bukanlah keturunan dari Bajadid. Nah, kebetulan saya menemukan manuskrip dan ini sedang direstorasi. Ternyata ada saktun nasakh, Jadi zaman dulu itu tidak ada penerbit. Orang-orang itu menuliskan kitabnya itu dikasih ke rentalan orang-orang. Misal Gus Umar punya profesi sebagai seorang nusakh, penulis kitab. Ya, dia dibayar untuk melakukan itu. Nah, kadangkali yang menasakh itu, yang menyalin kitab, yang menjadi nusakhnya itu kadangkali keliru menulis. Makanya dalam dunia sumber primer itu sangat penting biar jenengan tahu apa yang dimaksud, apa yang sedang ditulis oleh seorang mu'alif di kitabnya. Kadangkali kita tidak menemukan kebenarannya hanya lewat kitab versi modern. Perlu muhaqqiq juga, perlu kitab asli juga. Nah, di An-Nafakh Al-Ambariyah yang diproduksi sekitar 880 itu, kelak nanti saya akan unggah dan saya akan buktikan ketika informasi Abu Alwi adalah keturunan dari Bajadid, itu adalah kekeliruan dari seorang penasakh kitab. Jadi seorang pegawai yang menulis kitab itu loh, terus dikasihkan ke orang-orang. Kalau sekarang kan main enak ya, fotokopi, bisa dicetak 1000 eksemplar udah jadi. Dulu itu enggak, biasanya kitab ini ditulis oleh seseorang, dibayar, diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Di belakang sampulnya dikasihkan isnad. Saya mendapatkan ijazah kitab ini dari si Fulan, Kiai Fulan dari ini, tahun ini. Nah, dari sanalah saya bisa menemukan Bajadid dan Ba'alawi dari bukti-bukti material. Kita lanjutkan aja lah. Ini
Sebelumnya. Ini bukti yang setelah dari An-Nafakh al-Ambariyah. Bukti yang sangat faktual. Dia sangat sezaman dengan An-Nafakh al-Ambariyah, tapi dia membuktikan bahwa Ba'alawi yang paling merah yang paling bawah. Bani Abad, Abu Abad atau di Hadramut bisa disebut dengan Ba'abad, itu ternyata punya kekerabatan dengan beberapa Bani Ba'alawi. Makanya saya tuh menemukan bukti historisnya ternyata bukan di Yaman, ya. Ternyata di Oman. Solalah berarti Kesultanan Oman sekarang. Nah, salah satu petunjuknya adalah ketika saya mencari siapa yang bernama Ba'abad ini. Ternyata mereka berketurunan sampai sekarang, menceritakan kisahnya, menceritakan hubungan kekerabatan dengan Ba'alawi ketika di masa lalu. Dan dari sini udah ada konfirmasi kalau Aba Alwi bukanlah orang lain kecuali dia itu julukan bagi keturunan Ubaidillah. Dan Aba Alwi itu adalah kunyah yang diberikan kepada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Jadi sudah ada kitab 3 sezaman dan lebih tua dari An-Nafakh al-Ambariyah, dan yang sezaman, satu kitab sezaman dengan An-Nafakh al-Ambariyah yang bisa membatalkan klaim bahwa Aba Alwi mencangkokkan nasabnya kepada Bajadid. Oke, next. Terus ini saya presentasinya sedikit kok. Habis ini kita langsung dialog. Ini konfirmasi historis yang saya dapatkan dari bukti-bukti isnad. Next. Kebetulan saya temukan ini dari Oman, teman saya Abu Umar itu yang merestorasi. Saya dapat nama itu dari yang paling bawah, yang tulisannya nggak bisa dibaca itu. Ini bukti bahwa Bajadid itu mendapatkan isnad kitab Sunan Turmuzi dari Imam Al-Harawi yang paling kanan. Jadi Muhammad Bajadid itu anaknya Ali Bajadid, itu pada tahun 653 mendapatkan isnad dari Hasan bin Rasyid dari Ali Bajadid. Ali Bajadid ini mendapatkan isnad dari Muhammad bin Abdullah Al-Harawi tahun 591. Jadi sekitar hampir 150 tahun lah. Yang awalnya 550 tahun, saya tawar menjadi 150 tahun lewat isnad ini. Next. Sedikit lagi selesai. Next lagi mungkin. Oke, ini isnad untuk Ba'alawi. Enggak ada habaib di sini ya. Kebetulan nggak ada habaib ya. Oke. Sayangnya nggak bisa di zoom. Ini kitab yang paling atas ini, Sana Salasin Wasitimi'ah. Berarti sekitar tahun 690. Bisa di zoom nggak sih? Nggak bisa ya. Jadi, sip. Tolong di bold mungkin. Ini bentuk isnad seseorang di masa lalu. Jadi setelah saya belajar tentang manuskrip sekarang, akhirnya saya sangat menghormati kesarjanaan itu. Jadi ilmu yang sampai kepada kita ternyata melewati pundak-pundak seorang intelektual seperti ini. Jadi yang paling atas itu Sami Ajami Ahadzal Majlat Ar-Rabi'ah, berarti kitab As-Sunan Turmudi. Ada seseorang menghatamkan kitab ini kepada seorang kiai. Fokuskan kepada tahunnya ya. Dia mendapat ijazah itu sekitar 697. Di bawahnya itu ada silsilah dari isnad. Sunan Turmudi yang sampai kepada saya ternyata isnadnya dari abah saya, dari sini, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sini. Seperti inilah yang dituliskan ulama di masa lalu. Dan dari sini saya temukan nama Asyarif Al-Alamah Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Ba'alawi dituliskan di sini salah satu cucunya dari Faqihil Muqaddam, cucu dari Ali Kholek Qosam, ternyata belajar Sunan Tirmidzi dari seseorang di masa lalu menjadi mujiz yang ketiga. Dan ini manuskrip sebuah isnad tahun 697. Kira-kira dapat di tahun berapa? Nah ini bisa dikonfirmasi lewat sumber sezaman. Dengan cara ini, ketika saya komparasi dengan Al-Muqibun karya Mahdi Rojai, tepat di sinilah saya bisa menemukan ini loh, cucunya Faqihil Muqaddam ternyata mendapatkan isnad Sunan Tirmidzi dari seorang kiai. Ini yang saya maksud dengan bukti material. Next, ini yang paling terakhir kayaknya. Dan ini yang paling unik ini. Waktu terakhir, ini yang Masjid Alawi. Setelah ini mungkin. Kiai Mat itu kan sebelumnya menginsinuasi penemuan saya tentang Masjid Ubaidillah. Masjid Alawi. Itu masjid baru itu. Direstorasi baru abad ke-9. Saya buktikan itu keliru.
Yang bawah ini kayaknya kan. Ini ada isnad. Seseorang mendapatkan isnad di tahun, bisa di zoom mungkin? Oke, yang merah. Bawain lagi, drop. Apa ya, bawah. Oh iya, sorry, ini. Ini sekitar tahun ada keterangan, sorry. Oh iya, pada 500, yang paling kiri Pol, ada seseorang mendapatkan ijazah pada tahun 566. Di mana dia mendapatkan ijazah? Di suatu masjid bernama Masjid Asy-Syarif di Aden. Di sebuah masjid yang terletak di Aden, Yaman, dan disebut dengan Masjid Asy-Syarif. Nah, petunjuk ini saya itu agak aneh awalnya. Kenapa seseorang bisa disebut syarif di masa lalu? Kenapa bisa disebut Husaini seperti Mbak Alawi tadi ya, cucunya Fakil Muqaddam? Kenapa kok harus ada, mungkin saya bisa masuk akal itu disebut dengan guru. Kenapa ada yang membedakan dengan memakai kata syarif? Ini yang terakhir. Jadi, ini berarti sekitar tahun 566 ada seseorang mendapatkan ijazah. Ini sekadar membuktikan bahwa ada Masjid Alawi di masa lalu. Sekitar 566. Kalau dikurangi 400, berarti Alwi itu sekitar tahun 400. 566 berarti kan 160 ya. Jejaknya kan masih bisa dicari. Itu sekitar kalau saya masih bisa mendapati adanya canggah. Canggah itu berarti yang keempat. 1, 2, 3, 4. 4 ya? 4. Ini masih bisa dipersempit lagi. Ini bukti yang paling sezaman ketika tahun 566 ada seseorang mendapatkan ijazah dan disebutkan masjidnya di mana. Nah, soal Asy-Syarif Al-Husaini diteruskan, ini yang paling terakhir, halaman yang terakhir. Sepakat ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf ya. Ketika hakim itu memutuskan sebuah istilah, ya tidak ada istilah yang lain. Ini kitab dari Turfatul Ashab, karya Umar bin Yusuf dari Bani Rasul. Yaman waktu itu kan dikuasai oleh Bani Rasuli, yang konon Sunni dan memiliki kompetisi teologis dengan Syiah. Nah, kiranya saya ingin bertanya, ketika ada konflik teologis di masa lalu, sebuah kesultanan Sunni, dia pasti mengerti dong yang namanya Syiah itu sedang mencari yang namanya Imam Mahdi sama Imamah. Kira-kira bakal mewaspadai seseorang yang menjadi keturunan Imam Ali dari Jalul Husain atau enggak? Saya ini pernah di video, mungkin ini saya ulang lagi untuk melogikakan. Dulu ketika ada perang antara Belanda sama Indonesia, misal di Bondowoso, informasi dari Bondowoso mengatakan kalau pasukan dari Jawa itu sekitar 10.000 orang. Tapi informasi dari Belanda mengatakan pasukan dari Bondowoso itu 1.000 orang. Kira-kira manakah yang paling benar dari informasi itu? Dari Belanda. Aduan akilon, waduh, dalil. Maksudnya informasi dari musuh itu terindikasi yang paling akurat. Maksud saya mengantarkan kitab ini kitab yang paling sunni dimiliki oleh seorang sultan ketika di sana banyak alawin, yang paling bisa dicari oleh orang-orang Syiah untuk menjadi imamnya adalah keturunan Imam Ali. Kira-kira bakal waspada atau tidak? Pertama, itu pasti waspada. Kewaspadaan itu kadangkali diciptakan dalam bentuk label. Logika yang paling sederhana itu, panggilan Pak Haji sama Bu Haji di zaman sekarang mungkin menjadi privilege. Tapi ketika Anda belajar sejarah, ternyata itu dipakai oleh Belanda untuk mengidentifikasi siapa orang yang keluar negeri dan kiranya mendapatkan ide-ide tentang pembebasan, tentang resistensi, tentang perjuangan, tentang kemerdekaan. Jenengan mungkin bisa bangga memiliki label haji sebagai haji, tapi kita hidup di masa lalu, itu tanda yang bisa dimiliki oleh Anda yang bakal diawasi oleh Belanda. Kalau ada ide-ide tentang pembebasan, Pak Haji ini nih pasti. Karena tidak mungkin orang yang berada di Pecinan, di Pekojan, terus di Kampung Jawa, itu akan bicara tentang kemerdekaan karena dia tidak pernah belajar tentang itu. Dari mana dia belajar tentang kemerdekaan? Pasti dari luar. Nah, Asy-Syarif Al-Husaini dari identifikasi seorang sultan itu, I'lam Anna Syarifah, syarif itu saya pakai untuk menyebutkan dua tok. Jadi ada dua syarif di zaman itu. Ini sultan yang ngomong, bukan saya. Kalau dengar kata Raden itu pasti dipakai untuk kesultanan.
Pokoknya keraton lah ya, keraton. Tadi di belakang ada Raden itu berarti gelar atribusi untuk keturunan ningrat di Jawa. Asyarif ini dipakai di dinasti Rasuli untuk mengidentifikasi dua hal saja. Keturunan Khalifah Ali dari istrinya Siti Fatimah itu disebut Syarif. Ketika jalur dari Sayyid Hasan Al-Hasani, ketika dari jalur Husain disebut Husaini. Kenapa ini tidak pernah dipikirkan oleh seseorang yang mau meneliti isbat nasab dari sudut pandang historis? Padahal ini semua kan petunjuk gitu. Seorang sejarawan atau detektif itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan melupakan hal ini. Ternyata ada Masjid Asy-Syarif bi Aden, itu ternyata bisa dilacak. Waktu itu yang disebut Syarif adalah seperti ini. Jadi ini adalah konfirmasi bukti historis yang paling mentok ketika Kiai Imad mengatakan 550 tahun, sudah saya tawar menjadi 150 tahun. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.